Ibu bapak, saudari-saudara, sobat Komsos yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Renungan Minggu Komsos Gereja Santa Maria Immaculata, Paroki Tarakan. Hari ini kita memasuki Minggu Biasa yang kedua di tahun B. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai dengan 42. Bacaan ini mengisahkan para murid Yesus yang pertama. Hal yang menarik dari kutipan ini adalah peran Yohanes Pemandi yang menuntun para muridnya untuk mengikuti Yesus. Biasanya, kalau seorang guru sudah mempunyai murid, dia akan berusaha supaya murid itu setia kepadanya. Murid itu akan tinggal bersamanya, duduk mendengarkan dia. Dan kalau ada guru lain yang muncul, dia akan berusaha supaya murid-muridnya tetap yakin dengan pengajarannya. Tetapi ini berbeda dengan Yohanes. Yohanes sudah mempunyai murid dan banyak yang mengikuti dia. Tapi ketika Yesus muncul, Yohanes justru meminta para muridnya untuk mengikuti Yesus. Yohanes mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah." Pandangan Yohanes ini sungguh-sungguh istimewa karena dia menyadari bahwa dirinya bukan yang ditunggu. Dirinya bukan tokoh utama. Dirinya hanya menyiapkan jalan untuk datangnya tokoh yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Dan para murid dituntun, diarahkan untuk berjumpa dengan Yesus. Para murid Yohanes percaya bahwa gurunya tidak akan membohongi mereka. Oleh karena itu, ketika Yohanes menunjuk Yesus, mereka pun pergi mengikuti Yesus. Satu pertanyaan sederhana yang ditanyakan oleh Yesus ketika dua murid Yohanes mengikutinya adalah, "Siapakah yang kamu cari?" Atau apakah yang kamu cari? Pertanyaannya sederhana. Kamu mau mencari apa? Tetapi sebetulnya ini sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Murid-murid ini ketika mengikuti Yohanes, mereka pasti juga mencari sesuatu. Dan ketika mereka diarahkan untuk mengikuti Yesus, Yesus pun kemudian bertanya, "Kamu mencari apa?" Ini pertanyaan bagi kita semua. Hidup adalah sebuah pencarian. Kita semua sedang mencari. Ada yang merumuskan, saya sedang mencari kebahagiaan. Saya sedang mencari kesuksesan. Saya sedang mencari keselamatan. Saya sedang mencari harta. Saya sedang mencari popularitas, dan sebagainya, dan sebagainya. Kita semua adalah orang-orang yang sedang berziarah di dunia ini, mencari sesuatu. Pada intinya, yang kita cari adalah keselamatan, kedamaian, atau bahasa umum yang kita gunakan, kebahagiaan. Kebahagiaan ini tidak bisa diukur. Kebahagiaan ini bersifat rohani. Maka kepada Yesus ditampilkan 3 gelar. Yang pertama, Yohanes mengatakan anak domba Allah.
Kemudian para muridnya menyebut Yesus guru. Dan akhirnya Andreas mengatakan kepada Simon, kami telah berjumpa dengan Mesias. 3 gelar ini penting di dalam pencarian. Mengapa? Anak domba Allah diambil dari pengalaman bangsa Israel ketika dibebaskan dari perbudakan di Mesir. Dengan menyembelih anak domba, dengan ditandai darah anak domba, mereka diselamatkan dari perbudakan. Mereka menjadi manusia merdeka. Dan Yesus adalah anak domba yang dikorbankan di salib untuk menebus dosa. Salah satu penghalang kehidupan yang bahagia adalah dosa. Dosa membuat manusia tidak selamat. Dosa membuat manusia tidak bahagia. Dosa membuat wajah kita cemberut, murung, dan tidak bisa tersenyum. Maka kedatangan Yesus sebagai anak domba yang menebus dosa dunia menjadi penting untuk pencarian kita. Yesus juga diberi gelar guru. Guru adalah seorang tokoh kebijaksanaan. Dia punya banyak pengetahuan. Dia punya banyak wawasan. Wawasannya luas dan banyak solusi yang dia berikan. Yesus guru yang menerangkan siapakah Allah. Yesus guru yang membuka misteri-misteri Allah yang sebelumnya tidak terjangkau oleh pikiran manusia. Dan itulah yang juga kita cari. Kita cari siapakah Allah. Kita ingin tahu siapakah Allah, karena Allah sumber hidup dan keselamatan kita. Maka Yesus menuntun kita untuk berjumpa dengan Allah yang dia perkenalkan sebagai Bapa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mengampuni, Bapa yang memahami isi hati manusia, Bapa yang tergerak hatinya oleh belas kasih kepada manusia, Bapa yang ingin selalu bersatu dengan anak-anaknya. Dan itulah yang diajarkan oleh Yesus sebagai seorang guru. Yesus guru kepada keselamatan. Dia mengajarkan jalan-jalan untuk berjumpa dengan Allah. Yesus juga diberi gelar Mesias. Mesias adalah tokoh yang dinanti-nantikan oleh bangsa Israel, orang Yahudi. Mesias inilah yang akan menjadi raja yang memimpin orang-orang Yahudi kepada kejayaan. Namun mereka membayangkan kejayaannya adalah kejayaan duniawi. Mereka akan menguasai seluruh dunia. Sedangkan Yesus tampil sebagai Mesias yang berbeda. Dia justru Mesias, raja dalam kesederhanaan. Boleh dikatakan Yesus Mesias yang rendah hati. Yesus Mesias yang naik keledai, bukan naik kuda. Keselamatan yang kita cari tidak bisa kita temukan dalam gemerlapnya kekayaan duniawi. Itu semua hanya sarana yang harus membawa kita masuk lebih dalam kepada hidup rohani. Ketika kita dikuasai oleh Sang Raja, Mesias yang rendah hati, disitulah kita menemukan keselamatan. Disitulah kita menemukan apa yang kita cari. Oleh karena itu, refleksi kita hari ini selain membuat kita disadarkan akan apa yang kita cari, kita juga diajak untuk membantu saudara-saudari kita yang lain yang saat ini juga sedang dalam perjalanan mencari. Anda
yang sudah menemukan Yesus, Anda diundang untuk berperan sebagai Yohanes Pemandi yang mengantar orang berjumpa dengan Yesus. Tidak perlu dengan paksaan, tidak perlu dengan iming-iming, tetapi cukup dengan teladan hidup kita, cukup dengan apa yang kita hayati sehari-hari ketika kita menemukan Yesus sebagai anak domba, sebagai Mesias, sebagai guru. Semoga kita menjadi Yohanes Pemandi masa kini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.